Kabar ini, kabar terkabar. Kalau kemudian KUHP, menurut masyarakat sipil pesimis kalau lewat MK. Ya enggak apa-apa pesimis karena jalur konstitusional begitu. Jadi begini ya saudara, kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang ini dulu dibuat pertama kali tahun 1804 di Prancis. Namanya Kode Penal. Prancis menjajah Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Itu diberlakukan di Belanda. Oleh Belanda itu kemudian diberlakukan di Indonesia setelah direvisi pada tahun 1871 direvisi. Lalu berlaku, lalu dibawa ke Indonesia. Sejak 1918 berlakulah itu resmi di Indonesia. Tahun 1945 Indonesia merdeka diberlakukan lagi sambil menunggu yang baru. Nah kita menunggu yang baru sejak merdeka itu baru selesai sekarang. Masalahnya apa sama? Ada yang setuju, ada tidak setuju, ada yang setuju, tidak setuju. Ya, terus kapan? Kalau menunggu orang setuju, oke lah kita sekarang. Masyarakat sipil ingin begini, coba itu masyarakat sipil dituruti. Ini kehendak masyarakat sipil, mari kita jadikan undang-undang. Masyarakat yang tidak sipil atau masyarakat sipil yang lain yang marah, dikira dia benar sendiri. Orang lain menganggap kamu salah. Masyarakat sipil, jangan sok merasa paling benar sendiri kan gitu. Orang lain setujunya begini, kamu tidak setuju, ya mari tempuh prosedur yang berlaku secara konstitusional ditetapkan di DPR. Anda tidak puas di DPR, ke sana, ke Mahkamah Konstitusi. Kan gitu prosedurnya. Terus mau cara apa lagi? Cara bernegara kan seperti itu yang disepakati. Bahwa ada yang pesimis, optimis, ya biasa saja lah. Gitu. Kalau saya optimis dalam arti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti ya itulah yang berlaku. Gitu. Ada memang mekanisme legislative review, bukan judicial review. Ya nanti kita lihat legislative reviewnya. Apalagi masih ada waktu 3 tahun untuk kita mensosialisasikan itu. Karena kadangkala orang yang kritik kadangkala belum baca juga. Masa bilang, orang luar negeri jangan ke Indonesia kalau kamu nanti bersetubuh dengan orang yang bukan istri atau suami. Itu bisa dipenjara. Itu kan belum baca undang-undangnya. Padahal undang-undangnya itu baru diancam hukuman kalau istrinya atau suaminya yang berzina ini, atau anaknya atau bapaknya kalau anaknya yang berzina itu mengadu. Loh, orang luar negeri ke sini enggak bawa istri, mengadu kemana? Enggak bawa anak, siapa yang ngadu? Bapaknya udah mati, siapa yang mau ngadu? Dan yang terpenting dari itu bukan soal siapa yang mau ngadu, ya sebaiknya jangan berzina kan gitu. Seruan moral dari kitab undang-undang. Tapi banyak yang belum baca. Gitu. Wah, ini presiden kalau dihina diancam pidana. Agar Presiden Jokowi bisa nangkap orang. Lah ini berlaku sesudah Presiden Jokowi berhenti undang-undang ini. Berlaku tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi. Kok lalu dituduh itu untuk melindungi Pak Jokowi, untuk menanggapi orang-orang yang kritis. Jadi untuk melindungi Anda yang mau jadi presiden yang akan datang, agar Anda tidak dihina-hina. Kalau Pak Jokowi bilangnya ke saya, kalau saya sih tidak perlu itu, saya tiap hari sudah dihina, tidak menggugat juga, kata Pak Jokowi. Tapi kalau negara butuh, buat itu, dan itu tidak berlaku untuk saya kan, kata Pak Jokowi. Kok lalu dibilang untuk melindungi rezim, masih 3 tahun lagi berlaku untuk Anda yang menang di tahun 2024 itu nanti, untuk melindungi Anda agar negara ini aman. Oleh sebab itu kalau soal pesimis,
ke MK, tapi ada yang optimis juga, wah MK tuh hebat nanti bisa. Oke, pesimis ya itu jalannya memang, terus mau jalan apa lagi. Terus nanti kita sambil sosialisasi itu. Indonesia melarang LGBT, tidak ada kriminalisasi terhadap LGBT. Orang tidak baca, tidak ada satu pasal pun yang mengatakan barang siapa hidup LGBT diancam hukuman, tidak ada, cari di pasal berapa. Yang ada di situ barang siapa melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, terhadap anak, itu diancam hukum. Pelecehan seksual itu ya bisa LGBT, bisa tidak, bisa orang biasa. Ya, sekarang tuh yang di Jombang itu kan pelecehan seksual orang biasa, tidak LGBT. Nah itu kadang-kala orang belum baca udah ribut. Memang saudara berkepentingan dengan undang-undang pokok pers tentang kritik. Saudara, di undang-undang KUHP ini itu bunyi undang-undang pokok pers yang menyatakan bahwa kritik yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak dipidana, itu dicantumkan di undang-undang itu. Ngambil dari undang-undang pokok pers kok penjelasannya. Ketika undang pers, Pak gimana kami nanti tidak mau? Oke, maunya apa? Lah kami bebas. Sesuai apa? Sesuai dengan undang-undang pers nomor 21 tahun berapa gitu. Oke, kita ambil itu, tempel di undang-undang KUHP, tempel. Di penjelasannya sudah dikatakan, awas loh, yang dikatakan kritik itu adalah orang yang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara. Tapi kalau orang menghina, kamu kok kayak babi, kemarin kayak kuda kok sekarang berubah kayak babi perilaku, itu menghina, bukan kritik. Saudara mau digitukan? Itu pun kalau dilakukan harus dengan laporan pengaduan, bilik aduan, tidak sembarang ditangkap gitu. Kalau yang bersangkutan enggak apa-apa, saya dibilang kayak babi, ya sudah selesai. Itu memfitnah dan sebagainya. Nah kan beda, mengkritik, memfitnah dan menghina itu kan beda, ada ukurannya. Ada public common sense juga gitu. Tapi mari kita perbaiki, masih punya waktu 3 tahun lah. Kita semua udah berjuang, saya ikut berjuang lama sejak mahasiswa nih RUU KUHP ini. Ikutlah. Sebelum saya udah 20 tahun sebelumnya udah diperjuangkan. Saya jadi anggota DPR 2004 berjuang, ini baru selesai sekarang. Mau nunggu lagi kapan? Gitu. Sudah Anda setuju bawa ke MK. Kalau menunggu Anda setuju, Anda siapa? Kok nunggu Anda setuju baru disahkan? Ya, what do you think you are? Kok Anda minta kalau Anda tidak setuju lalu tidak boleh disahkan? Orang lain setuju kok, orang lain minta itu kok. Mewakili siapa? Kalau mewakili rakyat ini semua rakyat. Oleh sebab itu tempuh prosedur. Jadi hukum. Apa hukum itu? Hukum itu adalah resultante. Hukum itu adalah kesepakatan. Nah sekarang dalam konstitusi kesepakatan itu dibuat oleh wakil rakyat yang menang pemilu. Pak itu menangnya curang. Loh kamu kok enggak ikut pemilu lalu curang juga, kenapa? Itu aja. Tuh prosedur kenegaraan harus dilakukan, ini sudah ditempuh, dan itu semua sebenarnya kritik-kritik itu pada umumnya bias, belum baca hasil sosialisasi. Dulu gini deh, ini dulu disepakati, ayo kita bikin legacy bagi Pak Jokowi, buat KUHP yang sudah puluhan tahun tidak bisa dibuat, kita sahkan 17 Agustus sebagai hadiah kemerdekaan. Sepakat, sudah sepakat, oke. Tapi waktu itu Dewan Pers datang ke saya, Pak Azumardi dan kawan-kawan itu pada bulan Juli, akhir Juli gitu, Pak ini masih oke. Saya bilang, saya datang ke Presiden, Pak ini masih ada Pak, perlu ditampung enggak berarti hadiah 17 Agustus enggak. Lalu para menteri dipanggil Pak Jokowi tanggal 2 Agustus. Enggak usah disahkan 17 Agustus. Beri lagi sosialisasi sampai ngerti. Nah saudara, ketika kami dipanggil Pak Jokowi tanggal 2 Agustus itu,
Daftar isian masalah, daftar masalah yang diajukan oleh Dewan Pers itu ada 9. Sesudah disosialisasikan lagi berkembang menjadi 14. Apa? Terus disosialisasikan lagi, akhirnya yang diputuskan berubah 69 butir. 69 butir, dari 9 jadi 14 jadi 69. Terus kurang apa? Kalau nunggu Anda setuju, kalau hanya karena Anda tidak setuju, nanti saya akan mengatakan, Anda setuju, saya tidak setuju. Lalu nunggu saya setuju, kan tidak boleh.